saya Firza Alivia Sunarno dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 211111010 dari kelas 5E. Saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai sistem informasi kesehatan. Saya sering temui di beberapa rumah sakit, klinik, dan puskesmas masih kurang adanya terkait rekam medik, terutama di puskesmas. Nah, menurut saya, untuk itu perlu adanya peningkatan terhadap tenaga rekam medik di fasilitas layanan kesehatan. Selain itu, kiranya pasien yang telah terdaftar di salah satu fasilitas layanan kesehatan ini bisa mendapatkan informasi mengenai edukasi kesehatan ataupun pasien ini dapat memberikan tanggapan terhadap layanan kesehatan yang diberikan melalui web yang dibuat oleh fasilitas layanan kesehatan terkait. Dan di puskesmas sendiri itu perlu adanya penerimaan informasi rutin terhadap jumlah ibu hamil di beberapa titik lokasi sehingga para ibu hamil ini dapat memperoleh pelayanan prenatal care dari tenaga kesehatan di puskesmas. Indikator yang dapat diterapkan di fasilitas layanan kesehatan yaitu dengan melacak kejadian penyakit tertentu atau sering ditemui agar dapat ditingkatkan informasi terkait pencegahannya. Kemudian, mengukur kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diterima. Kemudian, peningkatan informasi kesehatan di beberapa titik daerah, misalnya di daerah tersebut ini kurangnya memadai terkait aksesibilitas informasi kesehatan sehingga para tenaga kesehatan bisa menindaklanjuti hal tersebut. Dan mengukur efisiensi operasional di fasilitas kesehatan termasuk waktu perawatan dan biayanya, serta mengukur sejauh mana fasilitas kesehatan digunakan oleh pasien termasuk tingkat okupansi rumah sakit. Tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu paling pertama mempelajari atau meningkatkan pengetahuan dan kualitas tenaga pengelola terhadap sistem informasi kesehatan, lalu mengumpulkan dan mengolah data kesehatan, dapat menghasilkan laporan kesehatan yang relevan, memastikan keamanan dan kerahasiaan data kesehatan pasien, melakukan pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian meningkatkan efisiensi operasional dengan memanfaatkan sistem informasi kesehatan, serta melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan informasi kesehatan di unit-unit kesehatan. Menurut saya, seorang sarjana kesehatan masyarakat ini bisa menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, dikarenakan pelatihan dasar bagi statisi sebaiknya juga mencakup materi epidemiologi dan penggunaan komputer. Sementara, seorang sarjana kesehatan masyarakat ini sudah memang mempelajari terkait materi epidemiologi sehingga mereka tersebut sudah pasti mempunyai dasar-dasar terkait materi tersebut. Selain itu, seorang sarjana kesehatan masyarakat ini juga harus mampu menguasai teknik-teknik pengelolaan data, melainkan juga harus akrab dengan definisi kasus dan standar-standar pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perlu diberikan pelatihan dasar, kursus-kursus penyegar, pelatihan pengembangan, dan bimbingan reguler dalam supervisi. Sekian jawaban-jawaban dari saya mengenai pertanyaan terkait sistem informasi kesehatan. Diucapkan terima kasih dan sampai jumpa.